subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah diberi menghidupkan sepanjang malam. Ibadat hanya 10 menit, tapi lagi katanya tak ibadat selama 12 jam. Begitu kasih sayang Allah kepada katanya. Putra yang membuat beban bagi katanya. Maka sebenarnya yang membuat berat bagi katanya kan gara-gara hek kerja. Abi alun ailun budak gara-gara hek tat bawa teuro. Ada nu bawa teuro sampai suput, alian dia mengrem nu lam kembali yang singa subuh tetap hai nu budak. Tetap tetap gehan faron untuk hadir di masjid. Karena kenapa? Padahal yang dibagi beras kinian bagian tablau 1 kilo ibi 27 kilo nyan hana gehan fa katanya hana pai pugo oleh orang lain. Putra beda sebenarnya. Beda bahek bak tajak mulai dari rumah kuno masjid tak cok beraskin. Ngan tak bedah dari rumah kuno masjid untuk tak sembahyang subuh. Putra yang membedakan tayo. Ternyata wateta pariksa tidak ada yang membedakan kita selain daripada yang memberatkan katanya adalah dosa. Semakin laju-aju dosa yang tayo lakukan, semakin gehan laju-aju tubuh berhalangan laju-aju katanya di dalam tempat-tempat kebaikan. Makanya giu berhati-hati katanya dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Giu jaga-jaga menanti lidah dan yang uronyo. Nyen Quran bak bineh ule tu bak dempak di keranjangna Al-Quran lam lemari. Bak bofet katanya nyan mandum na Al-Quran. Tapi untuk tak baca nyan kereh lidah adanya. Walaupun je tak baca gehan lidah 5 minit tak baca kabrat sakit hantar lemah tu. Padahal hana payah pudep Honda, hana payah le katanya sok baje yang god, hana payah perabeh wate yang le, hana payah bumi Honda. Tapi paikon koran-koran yang na di kidayan lam tingut tak bedah. Payah tacok anu ngunci tasuk baje-baje begat pah lam tabuh tacok pempeng lam untuk tak bloi. Habis tak baca mandum tenang hati dayo. So yang hana tupu Al-Quran yang merupakan pertanyaan di dalam kubur. Kan koran yang gedayang tengok. Wa ma imamuka, apa yang menjadi imam engkau? Al-Quranul Karim imami. So yang hana tupu umat manusia, umat Islam uronyo di Aceh yang hana tupu. Tetapi kenapa pada diri danyo ini yang sudah terjadi, apalagi anak dan keturunan-keturunan danyo. Ada yang mudah padahal untuk tak dapatkan. Tak tinggalkan ada yang mudahnya, tak budah tak berangkat, tak cok ada yang payah, dan ada yang je ke racun, yang je ke kampung darat tanya urut akhirat. Kan hanjit baca paling kurang seimbang lah. Nyo yang perlu untuk introspeksi diri kita, coba tanya pada diri kita sendiri. Pakan gehan oleh kita bak tarukung dalam sembahyang. Sehingga punya imum trep bacutnya meri mengak-ngat latih tu. Najat tunggu imumnya bele gedang imum. Nekala nurina ya rukung alam belang yang hendak tengah-tengah rukung. Nya mulai ujung ngatengnya sampai ujung ngateng je hana bedah bacut hana sakit yang kepi. Tapi pakan mata rukung alam sembayang kitanya mata muda mata keluarga kolam sakit lalang kiang tu. Gehan asa-asa tu. Maka yang membuat kitanya sakit langki yang mata rukung ino dalam masjid kan gara-gara tanya ka Tuhan. Kan gara-gara na penyakit. Tapi gara-gara dosa yang diperberat kita nyo sehingga kita nyo berat batang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo dosa nyo de cipina. Menyekai minah dosa bak tubuh kita nyo. Ya lagi urang-urang yang kanyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka legonyan ideh yang sakit ki iang wate sujud ideh wate rukuk ideh lam-lang nyan yang sakit ki iang menyaguno merasa nyaman. Nyan kunyan bagi urang-urang yang kadiminah dosa. Menanti lidah katanya, lidah yang berdosanya susah untuk membaca Al-Quran.
Susah lagi untuk tak pegah yang god-god. Pakan punya pakat pegah yang kebaikannya. Maksudnya dakwahnya 15 minit kamu lihat tu. Lihat tak dakwahnya tak duduk tak pegah habar tapi kerara tu. Nya ada sijim mana masalah. Nya pakat beut maksudnya poh 8 lewat 10 nya kasih. Nyan pihak bata ujim 6 lapang ke sepo kata-kata. Tapi tatup katanya nyopiu dah kun. Tapi tayo tetaplah masjid. Nyan taduk mesti jam 2 jam terus. Pat beda. Apa yang membedakan tayo dua hal yang lagi yang rupa? Tayo hana mungkin dia kalian. Tubuh-tubuh kedanyo yang penuh dengan dosanya gehan bak tajak tempat-tempat kebaikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Man kadzdzaba syai'an tanahu anhul malakan binidni ma fihi." Orang yang berdusta hanya satu kali, menjauh daripadanya malaikat-malaikat yang baik akibat daripada bau yang keluar daripada mulut mereka. Ternyata hanya satu kali gedanya berbuat maksiat, hanya dengan berdusta satu kali, hanya dengan menjadi pembohong satu kali, maka malaikat menjauh daripada tayo. Di saat malaikat menjauh daripada tayo, tidak mungkin uronyo tayo roh tapuput kebaikan-kebaikan. Tidak mungkin gedanya bisa membacakan Al-Quran. Berat lidah gedanya karena malaikat menjauh akibat daripada bau yang keluar daripada mulut. Orang yang mulutnya berbau kejahatan, maka tidak mungkin dia sanggup untuk membaca Al-Quran. Cuma le katanya hana tahu saga. Nyo minta kalan sebenarnya tayo yo. Memang bak pandangan katanya sesama katanya saban mendu. Tapi pandangan Allah, pandangan orang-orang mulia, pandangan para malaikat-malaikat, nah beda katanya antara satu dengan yang lain. Nyoke penyebab-penyebab yang membuat gedanya uronyo binasa walaupun danyo uronyo beriman. Nyoke yang paling menyedihkan danyo dalam udip gedanya uronyo. Menyurung-urung kafir tamang dalam neraka jahanam, memang mereka diciptakan dari keluarga yang kafir. Danyo uronyo dalam keluarga yang sama, dalam masyarakat yang sama, dalam kemasjidan yang sama. Tetapi hari akhirat sehingga berpisah-pisah. Nyo yang sangat menyedihkan. Betapa besar kasih sayang Allah yang selamanya kepada tanyo. Uronyo tanyo sia-siakan dengan begitu saja. Maka salah satu jalan untuk terhapusnya segala dosa, salah satu jalan kedanyo agar tubuh kedanyo ringan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keperhatikanlah rohaniah, bersihkanlah hati-hati kedanyo. Sering-seringlah hadir dalam majlis-majlis ilmu dimanapun. Karena itulah majlis yang bisa menghapuskan segala dosa-dosa manusia dan yang bisa mengangkat derajat, yang bisa membuat Allah ridha dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan atanya. Bek sampai dia sampai terhalang, maka harus paksakan roh. Nyantanya urung-urung rakyat biasa harus berkorban urungnya udep. Nyan pengorbanan yang besar bagi kita yang paling berat. Maka berkorbanlah urungnya untuk selalu tanya, tidak boleh ada alasan, tidak boleh ada halangan untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu. Maka kitanya akan selamat menyanyan dia kitanya perhatikan. Menansid nasid urung-urung yang mukmin yang damang dalam neraka jahanam gara-gara mereka berkhianat. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, wa tujaru bil khianah. Para pedagang-pedagang mereka orang-orang mukmin tapi hana selamat zid orang mukmin pedagang. Padahal mereka masuk dalam neraka jahanam kan gara-gara hana ketemu sedekah. Para pedagangnya mudah saat bang sedekah karena harta yang banyak, keuntungan yang banyak. Tapi yang head pedagang yang perle gonyan perhatikan rogu, yang perle berkorban, yang di dalam berdagang kita nyobek berkhianat. Nyo berkhianat nyo he bagi pedagang-pedagang.
Mia yang lain mudah, mia dapat baca Yasin bersama kadang-kadang ketem, tamu khori pada tempat goyan pi mandu-mandu murang ketem. Segala gelam. Senang gelam, bahagia gelam. Tetapi yang paling berat bagi gonyan, yang perlu pengorbanan yang besar bagi gonyan, yang kedikala berdagang. Yang paling berat bagi pedagangnya, yang baik berkhianat, baik berdusta dengan barang-barang dagangan. Tanya memang tiap malam nata bilang keuntungan bagi tanya. Bahkan mulai malam sebelum ta'i sampai-sampai tak ingat dengan keuntungan. Memang kidai tamah-tamah haju dari Sabah kidai ke dua buah, dari dua buah ke leh buah, dan terus menerus semakin banyak harta-harta. Tetapi ketahui le katanya, sesungguhnya para orang-orang sebelum katanya juga sama, mereka juga pernah mengalami hal yang sama. Segolong tanya terus bak tingkat para pedagang sukses, kala pedagang-pedagang awal yang telah sukses, tapi ke mana mereka hari ini? Apa yang mereka dapatkan daripada semua pengkhianatan di kala mereka berdagang uronya? Tanya yang tak bilang untung sampai-sampai, tapi ruga uro akhiran hana tak ingat. Padungga kata semula titik uro dalam berdagang. So na pernah tulis. So na pernah tanya simpan atayan. Menyapeng begitu na laba tak simpan bak bank. Nyan dusta katanya kagak simpan le malaikat mandum matayan singa. Siapa yang pernah ingat? Long duk na le kau uronyo berdusta. Memang uronyo untung long kana 1 juta. Nalaba uronyo dalam berdagang. Tapi betapa banyak kerugian yang long dapatkan tu uro akhirat uronyo. Padum le urang yang tersakiti lewat jual beli yang long laksanakan. Dumna urang yang kenang pengun, dumna urang yang terzalimi. Apabila ini terus menerus yang terjadi dalam harta gedanya uronyo, maka walaupun wate takalan gagah-gagah gede, wate urung-urung kagala anggap tanya urung-urung yang sukses, tapi betatupu akhir-akhir ji orang akan benci kepada gedanya, apalagi nanti di hari akhirat. Nekalan lagi Fir'aun. Nyan Fir'aun wate masa-masa awal, ubena urung-urung yang udep pada masa Fir'aun nyan mandum je kegalak ke sirah Fir'aun. Nyan urung-urung inang yang mengandung kira-kira pihan alam sejarah yang tapi kira-kira nya urung-urung inang yang sedang mengandungnya cita-citanya menyalahi anak agam naje becek ke sirah Fir'aun. Kenapa kan buatannya enggak anggap Fir'aunnya sukses, urung hebat? Karena bak pandangan siat bak watayan. Tapi uronyo cikalan pada saat pergantian masa, maka hanale umat Nabi Muhammad yang galak ke Fir'aun. Pakan karena akhir kehidupannya yang kekalan. Begitu juga dengan kekayaan tayo. Walaupun uronyo urung-urung dianggap yang sukses, tapi gedanyo lebih tupu uronyo. Gedanyo lebih tupu. Apakah kita lebih banyak kesuksesan gedanya uronyo memberikan mudarat bagi orang lain, atau malah gedanya orang yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain? Saudara lun sekalian yang seiman dan yang seagama, uronyo memang hana ada dosa-dosa yang kamu lekat dalam hati dan yang mandu-mandu, dan hana itu pun oleh orang lain. Dan baklaan orang lain tayo sendiri hana tatupu. Nyoke yang hedat ate. Punya penyakit-penyakit lain yang dihinggap di tubuh kita masing-masing mudah. Jeta tanda mudah dalam berobat. Jeta ubat, jeta korbankan harta. Tapi hati kita padahal semuanya urang pedagang menantinya gara-gara menje maksiat. Iku yang nana tinggal dekat titik uro yang berbuat maksiat kepada Allah. Titik uro berkhianat, titik uro berdosa. Kan pedagang-pedagang tok lagi mendum-mendum.
Wa ahlu rasadiki bil kibri, kata Rasulullah. Wadahakina bil kibri. Tokoh-tokoh masyarakat nanti tanyo yang kaji ke tokoh yang nak kelebihan yang Allah berikan kepada gedanyo. Beta fikir ka sukses gedanyo walaupun urung-urung ka kagum. Tetapi na bak gedanyo yang sangat sulit bak dah hilangkan takabur. Karena gedanyo biasa wateka ditokohi, wateka dimulia oleh manusia, merasa orang lain lebih hina daripada adanya. Maka tokoh-tokoh masyarakatnya kan gara-gara yang taman neraka jahanam hadir dalam majelis ilmu. Pastilah mereka hadir karena mereka panitia. Kan gara-garanya tanya urung-urung jahil baru gara-gara hana hadir dalam majelis ilmu. Tapi tokoh-tokoh orang-orang terhormat dia masuk neraka jahanam walaupun dia mukmin. Kenapa? Karena merasa takabur, merasa membanggakan diri, merasa hinanya manusia-manusia yang urung di bawah. Tanya yang jaga tokoh memang panitia, memang kadang-kadang pasti kita hadir karena hana mangat ngurunyo, hana mangat ngurunji. Tapi penyebab gedanyo dengan gara-gara gedanyo takabur, nyo pengorbanan bagi gedanyo untuk para tokoh-tokoh. Harus berjuang dalam udep gedanyo, mengusahakan diri gedanyo agar jangan takabur. Kebetulan mantang Allah jadikan uronyo kepada gedanyo tokoh. Urun si gedanyo kan sira tokoh. Keluarga-keluarga gedanyo waikan tokoh. Kelebihan yang Allah berikan kepada gedanyo uronyo secara kebetulan mantang untuk Allah getes kepada gedanyo dukna kemampuan gedanyo bak tajaga amanah yang paling besar. Maka gara-garanya pi bisa taman neraka jahanam walaupun dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para ulama. Ulamanya taman neraka jahanam walaupun dah fikir wate kaji ulamanya hana desa-desa tayo laudip. Kan gara-gara hana dakwah. Kan gara-gara hana sembahyang jamaah. Kan gara-gara haid ruku hana saban lagi orang-orang lain. Kan haid kepada subuh. Semua para ulama itu bangun di waktu subuh, mereka sembahyang bersama-sama, berzikir. Sampai pagi hari bahkan mereka berzikir kepada Allah. Tetapi mereka yang sulit di dalam mengendalikan kehidupan mereka, yang bisa mencampakkan mereka dalam neraka jahanam, para ulama itu dengan lewat hasud dengki dalam hati mereka. Nyo penyakit hasudnya ke yang berat, pengorbanan yang besar daripada ulama-ulama uronyo. Maka sebagai kesimpulan bagi gedanyo uronyo bahwa apapun profesi yang sedang gedanyo jalani uronyo, maka masing-masing gedanyo harus ingat kepada dosa pribadi. Nyo untuk ingat dosa ra kau untuk kalang-kalang orang lain. Bentre banta bedah singa subuh nak tak rumah yang hana itu biar urang yan kan. Tak bedah lia biar bunuh yang desa letat. Ha? Rumah ji hana bedah lam yang sang letat dosa yang baru letat tak go kecau. Bukan ini untuk melihat diri kita sendiri. Lalu sampaikannya adalah untuk pribadi tanya. Jangan sering kita menganggap orang lain berdosa bahwa kita tidak berdosa. Makanya Rasulullah menyampaikan selalu katanya untuk bersegeralah katanya dalam bertobat kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Setiap saat, setiap waktu, maka baik tua-tua istighfar lah mudik katanya. Untuk tak kikis dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Hadir dalam majlis-majlis ilmu. Beta sia-siakan. Pulang yang seminggu tiga. Bayangkan yang urung ipaja makanan seminggu tiga kiban hi urungnya. Walaupun tapi urung TBC hanahi goyan TBC. Pada gejak ngau urung sehat muhi. Menanti katanya yang udep seminggu tiga dalam majlis ilmu di kalangan rorot hana beda. Bahkan sehat katanya orang lain. Tapi di kalangan para malaikat-malaikat watai kalian katanya orang tinggal dega. Orang yang penuh dengan kelaparan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada katanya untuk terus introspeksi diri katanya orangnya. Siapapun kita, jangan pernah melihat kepada kekurangan-kekurangan orang lain. Perbaiki hati-hati katanya orangnya. Bahwa untuk tak sadari le katanya. Semakin hari semakin berat dalam beribadat. Langkah utangga yang kedua, pakan hantar langkah utangga yang ketiga, pakan hantar langkah utangga yang keempat. Pakan berat tubuh katanya. Nyan betatupu bahwa
kita nyonyo adalah na tukang tarik idikut. Ada dosa-dosa yang kita nyo lakukan. Hadirin urungsi lon tuan yang lon tuan muliakan. Maka hari ini salah satu jalan bagi kita nyo uronyo adalah perbanyakkanlah kita nyo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang benarlah ucap istighfar tiurati malam sirtuh ge. Mohon keampunan daripada Allah. Juga anak dan keturunan-keturunan kita nyo uronyo beta sia-siakan, beta biarkan anak-anak kita nyo uronyo. Berikan ilmu-ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Bek mulai banyak kata halang. Laginya yakin tu menyana gebi beras murah tame anak-anak udanyo. Patete acok BLT tame anak-anak udanyo. Menyana ibi ka anak mian yang balahe anak-anak mian balahe hana tak pegah hanjit ubin. Hana tak pegah hana terhumu tujuh alam tak ame menan kira-kira lagi dia kahana lagi dia tak ame balahe paling kurang anak mian yang matang ubud. Biasakan mereka untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu supaya mereka terbiasa, supaya tubuh mereka ringan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nyoke hanya sebagai tausiah daripada Abia bermanfaat bagi kita nyo bersama, sama-sama tam doa kita nyo lagi nyo kagebi iman dalam dada kita nyo, anak-anak kita nyo, keluarga-keluarga kita nyo bemenan selamat kita nyo sampai di hari akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertama kali kaum laki-laki tidak pertanyaan. Ada yang menanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue ini boh. Pertanyaan deh Pak. Jadi yang adapun dari kaum pembina dari lumayan. Nah, ini yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua yang bantu di luar konteks kunjungan. Nah, pegang kitanya setiap dan lima arwah boleh kebutuhan dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ataupun bagi jamaah yang berani. Nyan yang gedulih nyan yang bebut kan nian. Maka ji nekalan
di dalam ibarat-ibarat kitabnya berbeda-beda. Bahkan menyaniat sembahyang usalli fardhu dhuhri, menyaniat puasa karena nawaitu sauma gadin. Bahkan hanba niat sembahyang getulih nawaitu salata. Inan membuktikan bahwa lafaz-lafaz yang kagetulih nyan kanu bebut nian. Artinya bahwa geisilahkan nyan lafaz nyan gekeun lafaz itirari. Karena hana tatoh bak gambarkan kiban niat nyan, maka gepegak tu lafaz nyan. Persih lagi urang di kabli sidom gekeun truk cukup sakit di kabli sidom. Hana tatoh pegah kiban sakitnya. Maka ladum gepegah metit-tit, ladum gepegah mengam-ngam, ladum gepegah macam-macam cara pegahnya. Tetapi yang hakikat ubena lafaz yang diungkapkan nyankan niat ini. Nyankan niat. Mantah sid yang hakikat daripada niat. Maka yang perlu kita nyomat ini, niatnya sesuatu yang sulit bak ta bicarakan tetapi mudah wate saat kita nyo kerjakan. Dalam kitab dalam Ihya Ulumuddin inan dijelaskan tentang hakikat niat yang sebenarnya. Jadi ta'rif niat wa tadalami yang hakikat roh adalah imbi'asun nafsi lima yura muwafiqan lil ghardi. Terbangkit jiwa katanya bagi sesuatu yang tak kalan, yang tak pandang, yang tak perhatikan atau yang tak berpendapat, yang muafakat lil ghardi, yang muafakat dengan tujuan itu niat. Maka yang sebenarnya niatnya adalah lafai kulli disilahkan ini. Sabuh lafai yang makna jila, di mana-mana ada niatnya. Ada katanya bak pajuh boh amplam masaknya niat fin mah amkiruh dah pajuh. Cuman wate itanya yang lego nyo kegambaran yang lain ni. Kiban niat wate ne pajuh boh amplam no. Long niat saja lon pajuh boh amplam masak. Jadi wate tak pegah panjang idinya. Kiban cara lafai ne kalan sahaja long sembahyang perleluho perakaan menghadap kiblat karena Allah Taala eno payang lafai Allahu Akbar eno nyan persih ke lagi tapasau gajah lam jarum lam punggung jak han mungkin terjadi rupanya lafainya kan bebuat rupanya gajahnya kan bebu gajah yang tapasau gambar gajah je tak putih-putih tapasau ter. Jadi bahasa kitabnya kadang-kadang kanyan yang dimaksudkan. Jadi sahaja long sembahyang perleluho perakaan eno lafai bertapu-tamang dalam Allahu Akbar. Mutajiun dru Allah. Pai hajiun. Salah, ana pai hajiun tu tak biasa ya Allahu Akbar. Ya, mangki bancara nyan gambaran ji lagi an arti ji lafai nyan kenian adanya. Berarti menyang lafai nyan kenian nyan atanyan mudah wate tapaso lam ataya ubud. Maka hana hele muno putra giuni takbir intikalan, ba takbir tu irampi giuni atayan. Bahkan na pendapat lam yang hakikiyah, na yang pendapat urufiyah. Jadi artinya di mana-mana sebenarnya niat. Jadi tanya wate tapaju bomplam ke hana dakeun saja lum paju bomplam masa Allahu Akbar hana adanya. Tapi inan niat mana mungkin kiban jara ada paju hana niat. Maka Imam Ghazali menyampaikan niat, iradah, qasdu ada ta'rif dalam kitab kadang-kadang di dalam kitab-kitab hasyiahnya ya niat qasdu syai'in mu'tarinan bil fi'li. Padahal kasat itulah niat. Walaupun berbeza dengan azam di luar buat, kasatnya di dalam ada tak buat. Walaupun beda-beda lagi kan. Jadi kesimpulan ji baik apa yang Tata sampaikan karena dalam majlis yang umum artinya bahwa niat itu sesuatu yang sulit wate ta gambarkan tetapi mudah
wate getanyo kerjakan adanya. Mana khun go kasat tak ratain nyan wate tak pegah hagai. Tapi hana mato menyeka mato nyan kan niat le khun. Na kasat na ta'rat na ta'in tapi kan mato nyo uliah lon kang madang pakan han sahaja long si kurban hana perakaan ini. Jadi artinya yang perlu lon sampaikan nyan lafai-lafai yang getulehnya lain model ibadah lain getuleh tapi niat itu sama. Niat itu sama. Cuman yang membedakan adalah lafainya gekeun lafai itirari. Hana tato sampaikan adanya. Jadi hana menurut lun tua, hana payah ya jiun ari tekbi sampai betruh sahaja lun sembahyang perlelu perangan. Nyan takut takbir panjang tu lewat daripada mat yang hana bolehkan akhirnya takbirnya juhana sah. Menan kira-kira. Jadi ci tolong perhatikan kembali. Nah pernah le katanya tak pegat muskil pakan giakeun usalli padahal usallinya dengan fi'il mudhari ba nawaitu kagak pegat dengan fi'il madhi. Nyan tolong dibahas kembali. Jadi menurut lun tuan yang kau lun tuan mengerti baju-baju dan jian hana sependapat tentang masalahnya karena memang masalah yang berat sukar lembar sampaikan. Artinya niatnya adalah sesuatu yang memang sulit wate ta gambarkan dan mudah bagi kitanya wate saat ta lakukan adanya. Arti pra maka jenekalan kembali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 tentang masalah hakikat niat kinan getak reh bahwa yang sebenarnya niat wate ta dalami yang ke imbianus nafsi dibedah getanya untuk buat sesuatu itu niat. Tete yang legop nyam putra yang kanana buatnya sembahyang luho perakan kajiannya. Hana payah mengatur. Nyam putra nana buatnya long ne pajo bom plam mangat. Long ne pajo bu getanya wateta buka tutup raga. Kan hana sabo-sabo hawa tu. Hawa udeng, hawa mulu, hawa begitu dah buka mandum mohon untuk pajo dan wateta pegah bagop kiban hun amuno hun udeng hun mulo hun sia hun soto nya teta pegah jadi teta pegah bang man thatre gono ni amuno maka hana urang bagi putu buka toraga gepele nyo hun hana tapi begitu buka toraga mandum yang gekalannya genya limayara yang gekalannya mandum mohon lam ate wateta tu saboh yang tri ken he bacun bersampaikan mudah-mudahan laginya menurut pemahaman daripada ulun tua. Nyam lagian pemahaman hana he le ba taputamo ubena yang geyu di dalam niat. Man tapi tinggal tinggal mustaqbilal qiblati janjan. Kali ta ulang long na hana habis sembayang. Ka he geju-gejunya hana habis silau. Pertanyaan yang kedua tentang masalah diwa arwah. Itikad ahli sunnah wal jamaah yang payah tanya yakini yang hanjut dia tanya khilafiyah tentang masalah azab di dalam kuburnya nya lepun. Kedanyonyo naga azab dalam kubur. Dan roh manusianya gepe le malaikat ke di langit. Setelah gedanya meninggal dunia. Yang terjadi khilaf nyan yang azab kuburnya hanya khilaf. Artinya pokok permasalahan pokok tidak boleh khilaf. Tapi metodologi boleh khilaf. Timbul tu pertanyaan kiban cara azab roh tu dalam kubur nya kape gede ulangin. Nah yang kepegah wate azab ino dirasa li roh yang na disidih. Sebahagian ulama pegah lagi kan. Nah yang pegahkan kepas halam roh kuno lam tubuh manusia. Kepas halam roh lam tubuh manusia. Kepas roh lam tubuh
manusia, maka gerasa azab. Nyana dua buah pendapat para ulama. Maka khilaf tentang masalahnya dibolehkan karena nyan gekeun khilaf ji pada metode ji kan substansi ji. Kan bak pokok yang khilaf. Cara ngazib ji kiban. Yang hanjit menyata pegah hana ngazib kubunya hanjit. Tapi menyata pegah ke pasoroh lom kembali jid. Menyata pegah sama dengan kiban cara ka getik lamang burhu kiban cara iwawo lom malam Jumat. Nyan khilaf bak masalah inan hana masalah. Dalam hadis maka dua biar le hadis leh pendapat para ulama. Maka jina yang wate getanya tajak tabuk salim nyan roh nyan dikembalikan lom. Na yang pegah roh nyan dikembalikan setiap malam Jumat. Artinya urohameh lih sembayang asar. Makanya dalam hadis Ibnu Abi Dunya ni hana salah Abiya man tentang kuat ngahana pokoknya menyentuh amalan ganjil walaupun hadis yang dhaif. Dia pegah manzara kabra walidayhi au ahadihima, barang siapa yang menziarah kubur orang tuanya hari Jumat ataupun malam Jumat seolah-olah dia telah umrah satu kali. Ya, yang kala gula seolah-olah dia setelah haji satu kali kahijjatin. Empat kurangnya hanya saja wajile le kitanya karena corona. Anak desa biye padahal di ke rumah tedung yang haji. Tapi berdasarkan hadisnya. Tinggal urang kirap mihana gebi li Allah Taala be ya la ke babiah. Yang hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya. Maka apabila ana urang yang pegah iworoh malam Jumat itu bisa jadi benar. Tetapi be salah-salah. Pekna rencana ya kubah makanan. Karena hanale roh tubuhnya hanale pajuh makanan. Yang diputuhkan malam Jumatnya maka jigi baca Yasin, ya ziarah kubur, ya berdoa apakan roh gepasau yang nabiya rumpa rohnya gepasau di dalam tubuh lom kembali pada uro Jumat dan malam Jumat. Yang kenyan yang gepreh amalan-amalan daripada anak dan keturunan-keturunan. Tayo figura udip. Rumah-rumah urunsi itu pegat jamun. Harta yang tanya mu'u atau urunsi itu. Kaya mandum menurutnya atau urunsi. Urunsi dekat meninggalnya hana ton 3 bidang khori. Nyo je ke penyebab rusak daripada kedai. Padahal pada dua orang yang kalang kubunya lagi orang karam. Butuh bantuan daripada kedai. Jadi tanda jina ulama na orang yang pegah bawa rohnya diwo kan diwo ya paju makanan tak kubah muda malamnya katrip kata hana kenang tinggal tu yang kendagian kira-kira. Jadi artinya orangnya butuh kepada amal kebaikan. Yang enan yang Abia mengerti. Hai, potong. Hai, pepe dengan guru ni. Sampai apa dah? Kan kadang tu mana bagi ingat singa kedelat lah. Nah orang dah yang kadang orang yang mana ada yang botol. Waalaikumsalam. Yang katanya yang pertama di kaum Islam dan buku yang bawaannya membicarakan tentang orang lain itu merupakan perbuatan dosa. Tetapi kita lalu kemudian kembalilah kepada perbuatan serupa pada gedung dan mencari solusi untuk bisa menghilangkan hal yang demikian rupa. Yang kedua, Dino berkata galak belum aja. Kadang-kadang dalam minggu nanti belum aja. Hingga dicari yang termasuk kepada dalam hal yang wajib mata usia.
Terima kasih. Yang pertama tentang masalah tanya mengupat. Yang paling tak hindari yang pertama daripada mengupat para ulama-ulama. Ikta lisanaka kun Rasulullah, yaitu daripada tulabil ilmi, para penuntut ilmu, apalagi daripada para ulama. Mereka upat lama sehingga tak upat juga dosa besar. Yang beda. Nah, kelebihan karena ulamanya merupakan waras yang banyak. Astagfirullah. Tapi mia katro kepada orang yang tanya upat nyampe ala kemah, hasil ngororea be. Hasil ngan salam uroh, payah pegah lon galon ke nyo nyan barulah. Maka berhati-hati. Sehingga Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, putra sesuatu yang lebih pantas aku takuti." Kecoklah Rasulullah gesut lidah kun hadza. Nyo buya ditak kata. Nyan lidah nyan berdupu dalam abah lagi rimung lam kerengkeng, gelam kerengkeng. Nyam dan ingat. Ki banjara biya mengabero tamu pale nyan lidah ron dalam abah lagi rimung lam kerengkeng ningat. Nya rimung rayathat. Menyerimu lam kerengkeng kira-kira menyakan pehah putra yang akan terjadi. Dia akan membinasakan tanyo, membinasakan orang-orang di sekeliling tanyo, membinasakan mandung keluarga tanyo dan binasanya sabi-sabi. Me rumpuk kap jaro dirinya omongnya hanapat kuole ri jaro ya. Nah, makanya tanyonyo bebutoy-butoy ta jaga lidah. Be roh sagai ta upat manusia yang lain. Dan katanya pih urang yang kadi upat le ugop di ke katanya be ta putro. Nyopi bahaya katanya. Karena yang putronya juga termasuk orang yang upat. Nanti orang yang pegah bro, bak katanya dia dah pegah kurun je kepake dua goyan be. Makanya Rasulullah menyampaikan man sabbaka man balagaka. Yang harai orang yang mencaci kamu itulah orang yang menyampaikan. Menyang ada putra mendeh orang yang enggak kedai dua aku. Latih kalung kem berangkat puak menda kem goyang. Menda nak ada puak. Han ngebi man sabbaka man balagaka. Orang yang kusampaikan sesuatu yang dikendai sora kata ke kata nyan hakikat gonyan yang tukang mencaci engkau. Makanya Nabi Rasulullah desaan sahabat yang lapor, ya Rasulullah, sahabatnya menuk-menuk baik tak pegah sesuatu baklon yang keburukan sahabat lon, takut-takut lung hana senang hati. Nutam di Rasulullah. Ini kan putra nak pegah menoci sampaikan you. Ini api hana mejan bunguh li ada yang kata rumpaknya berawai tak dia pegah. Tapi fikir-fikirnya nak pahala dah hana. Nyanjir ke orang yang mengadu domba la yadkhulul jannah numamun, tidak akan masuk surga para orang-orang yang mengadu domba terhadap surga. Bahkan tatup aib gom, kesalahan gomnya tatup dengan kata tatupnya urangnya dua akan gad sabi-sabi. Ai wate menumpak dua kata gengke mana ada puapi putra yang kata pegah. Apalagi kadang-kadang yang pegahnya hana sengaja. Jadi kesimpulan daripada jawaban bahwa gedanyo memada dengan istighfarnya apabila karuh le gedanyo dalam taubat orang lain, tetapi apabila hanatruh man kiban cara biya mangat be'ru be' tadu sajan tempat urang-urang yang mau upat lebih-lebih dari urinang nyan pegahaba si urang si malam 20 ribu kalimat. Nyatanya uraga memang 10 ribu akan melihat tu. Nyan dasar penelitian. Makanya baik bunga-bunga namanya urinang yang cerewetnya baik bunga. Memang yang lagi yang kodrat. Karena urinangnya pegahaba si urang si malam 20 ribu kalimat. Maka menyai rumah ke sabi-sabi hanangan saw ke pegahaba nyan tu malam ada tawa katanya kepabeh 20 ribu yang. Kepabeh 20 ribu yang. Itanya lah elam kasih he tak pegahaba muno dikide kasih he tak pegahaba rangkapat. Maka terus rumah menganggap pahidru igonyan ka tat hawa guna pelu hata 20 ribu itanya kabeh memang 10 ribu menoi kidai. Maka tinggal tok sabe kele urinang hana tak permun pu yang pegah peraikan kabeh kalimat dah. Nyan dasar sabab penelitian tapi nyan wate kala nyu lagi anta.
Maka je giak minta si menjanjan 4 jut orang yang gepegah haba le urina nya jadi dia tahu ada yang hana. Jadi dia harus siap punya urina kata kubah di rumah yang trem yang hana getubi-tubi hana ru haba watai malam harus siap le punya getubi 20,000 yang goloi tubi ada tahu royong. Yang mungkinnya lagi tapi punya wibut bukan. Hanya masing-masing yang rasakan berarti nyo lagi kehabiannya kan kagak dan hana wajib patih sebabnya hana ayat dan hana hadis. Hana ayat dan hana putra yang don pegah kadua. Jadi artinya yang tanah pegah habanya hana ruhli tadu untuk mengupat upat ulil. Jadi menjauhlah katanya daripada majlis-majlis upat. Dan tak ingat tapi putra dosa urung upat kiban amalan katanya yang abe nya tapi ingat sehingga tanya betul-betul terhindar daripada mengunjing-unjing orang lain. Yang kedua, urina mula baca lelutan. Hai dalam agama ana larangan. Pulam katanya orang yang na harta. Cuman be tak bebani suami. Nya tak bebani suami. Nyan yang gara-garanya kadang bisa-bisa katanya berdosa. Hai dosa hana. Yang berdosa menyamubadzir. Banyak hana madzir. Kadang dalam seminggunya lepat kori. Uri nang be tak saban lagi katanya. Igonya pakaian yang kali kepake bak sabah kori nya hana mkele kepake kali yang kedua. Maka pukuranglah kori nang. Yang perle be le baje. Cuman yang lebih good. Seandainya harta yang kau titipkan oleh Allah tanya pergunakanlah bak tempat-tempat yang lebih baik, sungguh katanya akan mendapatkan pahala. Nekalan sejarah-sejarah Hawaii Saidina Khadijah nyan 2/3 kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah. Nya kena bela baca kan seminggu leba. Siurah di pelobah juga. 2/3 kekayaan kota Mekah dah Khadijah. Itu contoh wanita-wanita yang diteladani oleh Rasulullah. Sepertiga truk atau rame-rame dumna harta, tapi dumna dikorbankan untuk agama sampai watai meninggal hanya tertinggal satu pakaian yang ada di tubuhnya. Maka neklik Khadijah bak tabauro. Tingan ke putra lam nak bantu ke Rasulullah harta lun kabeh. Habis harta mandung tinggal pakaian yang nak bak tubuh. Makanya ke sebagai teladan bagi kitanya. Walaupun nyatanya hana dosa, mamanya mubazir dosa sih. Hana tak pakai inan kata kubah man yang lebih katanya apabila kata beliau yang lain atau awai-awainya tak sedekah. Nyan pihan yang dia buat mari ke hanjep top dengan jaro apa yang tuut. Hana gasi dan udek tanya lagi. Pihan apa beliau juga lain atau yang kanam sedekah kur lain lah. Tabak kur lain kalau ijak bakori dengan membaca yang 3. Ya, jadi kesimpulan ji yang lebih baik ada pegah haram anjir si atau hana haram. Cuman terlalu berlebih-lebihan pada dunia juga nyan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Memang haram hana. Tapi hal yang dibenci. Memangnya la ba'sa. Ada sesuatu yang la ba'sa, sesuatu yang tidak mengapa tetapi akan berefek kepada sesuatu yang binasa. Nazid hai gara-gara timang tat katanya gat tat bak tamungui pakaian necisa katanya ataupun putra keun terlalu berlebih-lebihan bak pakaian katanya akhirnya katanya menghabiskan waktu untuk mencari harta yang banyak jika menyusahkan apabila hana yang dapatkan. Makanya kalian nak atur agamanya jadikanlah orang yang sederhana dalam kehidupannya tak tinggal barang yang hana mengapa kepada mangat selamat barang yang mengapa menan kalimat yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Memang hana pupu pakai baju lele tapi penyebab jin tu pupu putra THE tablau kabungeh de kurang. Kabungeh de ke suami. Maka lebih baik keinginan katanya lagian tak kurangi baju-baju tak kurangi. Mudah-mudahan demikian. Maka anjing kasih tengah si kurang kan hanjir telat-telat tapi singa hamba tak ingat ketelat dah.
Ya, nak pengurus masjid dengan berani nak pengajian dan malam-malam yang lain. Rumah badlata. Ya, jadi tinggal dekat dekat tinggal katanya orang naruh untuk ta belajar ilmu. Mudah-mudahan mohon doa juga kepada ulun tuan, doakan kita yang bersama juga semoga selamat, semoga keduanya juga selalu dalam mendapatkan taufik dan hidayah. Doa buat ibu-ibu. Abu-abu.